Muncul nggak share screen kakak? Enggak, Kak. Belum, Kak, belum. Kalau sekarang? Sudah, Kak. Yang ini sudah belum kita baca kemarin? Belum, Kak, belum semua. Yang Sudah ini, datang, Kak. yang ini belum semua kan kemarin? Belum, Kak, belum semua. Ini udah. Ini udah. Oke, kita mulai dari optical character reconnection. Boleh? Ahmad Maulana, tolong bacakan. Ahmad Maulana. Yang mana, Bu? Yang mana, Kak? Yang ini, optical character recognition. Belum ada, Kak. Lagi lag. Nah, Nggak ada belum muncul muncul ya? lagi. Kak. Punya aku belum muncul lagi, Kak. Lagi loading. Yang ini, Kak. Yang B. Iya. Gimana ya? Ahmad Maulana. Optical. Cara bacanya nggak bisa, Bu. Nggak apa-apa, baca aja. Atau disingkat dengan OCR. Misalkan nih, OCR adalah proses mengubah gambar huruf menjadi karakter ASC2 yang dikenali komputer. OCR adalah proses mengubah gambar huruf menjadi karakter ASCII yang dikenali komputer. Gambar dari surat-surat yang dimaksud dapat berguna scan dokumen, scan untuk mencetak halaman web, foto, dan lain-lain. Tapi salah satu alasan mengapa gambar huruf perlu diubah menjadi karakter ASCII adalah karena memiliki ruangan penyimpanan yang lebih sedikit. Misalnya, paragraf yang dicetak di layar dan disimpan dalam format PNG. Paragraf juga disalin disimpan. Ini adalah 42 KB untuk file gambar, sedangkan 1 KB untuk file teks. Aplikasi OCR sendiri mungkin komputer untuk melakukan pemrosesan tambahan, misalnya terjemah bahasa asing, pencarian, sistem pembaca otomatis untuk tunanetra, entry data, pengenalan karakter seperti plat nomor, tes captcha, atau masalah teks lainnya. Tapi dalam kasus lain perlu penyimpanan desain, layout adalah penempatan paragraf, margin, dan lain-lain agar sama persis dengan gambar yang diproses. Misal sama
berisi buku yang dipindahkan ke dokumen, tentu saja posisi paragraf dan lainnya harus sama. Sudah. Oke, terima kasih Ahmad Maulana. Jadi, ini adalah contoh pemanfaatan teknologi optika karakter recognition atau disingkat dengan OCR dapat dilihat pada video aplikasi Kamus Pintar yang dikemas dalam bentuk kode QR. Jadi, Kamus Pintar ini dapat diunduh melalui link http://bit.do/kampus-pintar. Jadi, scan kode QR di samping menggunakan aplikasi QR Scanner. Aplikasi QR Scanner dapat diunduh melalui Google Play Store atau Android, atau bisa juga dengan App Store iPhone. Selanjutnya, Computer Aided Diagnosis, atau disingkat dengan CAD, merupakan data yang dihasilkan oleh komputer untuk membantu dokter membuat diagnosis. Berbeda dengan diagnostik komputer otomatis, di mana diagnosis akhir hanya didasarkan pada algoritma komputer. Jadi sistem diagnostik ini terkomputerisasi telah banyak digunakan dalam radiologi selama 1-3 tahun. Pengguna yang paling umum yaitu deteksi kanker payudara pada mamografi dan nodul paru pada CT3. Sistem ini secara tradisional didasarkan pada rekayasa fungsional manual yang mana berdasarkan pengetahuan utama. Tapi pendekatan yang lebih maju menggunakan machine learning untuk menemukan properti laten dalam data gambar. Istilah ini sering digunakan secara luas untuk computer aided detection dan computer aided diagnosis. Bisa dilihat seperti ini ya, contoh yang ketika kita tuh lagi ke rumah sakit, terus ini mau, jadi seperti ini, apa ya contohnya yang mudah dipahami? Kalian tahu nggak kalau ibu hamil itu biasanya USG? Tahu, Kak. Oke, berarti paham ya kalau misalkan komputer yang dipakai mereka itu yaitu komputer aided diagnosis. Jadi mereka melihat penyakit yang ada di dalam diri kita, atau kayak misalkan seperti ibu hamil tuh mau lihat anaknya, itu menggunakan komputer aided diagnosis. Computer aided detection atau disingkat dengan CAD menandai area gambar tertentu yang memungkinkan tampak tidak normal, dirancang untuk mengurangi resiko hilangnya patologi yang menarik. Sedangkan komputer aided diagnosis CADX itu membantu seorang praktisi menilai dan klasifikasi patologi dalam gambar medis. Selanjutnya, Ahmad Dandi, tolong bacakan. Ahmad Dandi, ada? Maka sudah semalam, Kak. Itu Dika, Kak. Aduh, Dika nih. Namanya diganti, Kak. Kawan. Alah, bohong deh, Kak. Kan kemarin dengan hari ini beda. Oke, yang belum kemarin siapa? Mampus. Dika belum, Kak, ada barang katanya. jadah. Baca, Dik, baca. Boleh dibacakan? Atau Ahmad Maulana tunjuk deh salah satu temannya.
Yang apanya? Tunjuk. Tunjuk salah satu temannya yang ada di room Zoom untuk membacakan slide PPT. Kenapa nggak Dika aja? Rinjani, Kak. Siapa? Rinjani. Oke, Rinjani, boleh bacakan? Yang mana, Kak? Yang di slide kakak muncul. Yang D itu. Iya. Speech recognition. ASR adalah pengembangan teknik dan sistem yang memungkinkan komputer menerima informasi dalam bentuk kata-kata yang diucapkan. Teknologi ini memungkinkan perangkat untuk mengenali dan memahami kata-kata yang diucapkan dengan mendigital kata-kata dan mencocokkan sinyal digital dengan pola tertentu yang disimpan dalam perangkat. Hasil identifikasi kata yang diucapkan dapat ditampilkan dalam bentuk tulisan atau dibaca oleh perangkat. Teknis sebagai perintah untuk menyelesaikan suatu tugas. Sudah, Kak, terima kasih. Jadi secara perkembangan speech recognition ini dimulai pada tahun 1952 dengan ditemukannya Audrey atau Automatic Digit Recognizer oleh Bell Laboratories yang dapat mengenali suara angka. Namun pada tahun 1962, teknologi Searbox dikembangkan di mana teknologi tersebut dapat memahami 16 kata, 9 konsonan, dan 4 vokal dalam bahasa Inggris. Kemudian, pada tahun 1970, itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan speech recognition dengan program DARPA-SUR yang menghasilkan sistem di mana dapat memahami 1011 kata dan frasa logis dalam bahasa Inggris. Jadi terobosan lain pada 1980-an yaitu pengembangan model hidden Markov yang menggunakan statistik untuk menentukan probabilitas bahwa sebuah kata akan berasal dari suara yang tidak diketahui. Jadi sistem itu dibawa ke dalam boneka untuk anak-anak bernama Julie. Boneka dilatih dalam kemampuan merespon bahasa, tetapi masih ada kelemahan yang menghentikan kata yang diucapkan. Kemudian pada 1990-an itu perusahaan bernama Dragon merilis speech recognition software pertama di dunia yang disebut dengan Dragon Naturally Speaking, yang memungkinkan kita berbicara 100 kata dalam 1 menit. Sedangkan pada tahun 2000-an hingga saat ini, perkembangan speech recognition dengan dukungan teknologi canggih terus berlanjut. Salah satu aplikasi speech recognition yang dikenal saat ini adalah muncul aplikasi pencarian suara di Google yang diluncurkan oleh Google untuk iPhone, Android, yang menggunakan pusat data untuk menghitung sejumlah besar analisis data yang diperlukan untuk pencocokan permintaan penggunaan dengan sampel bahasa manusia. Jadi dari yang awalnya di boneka sampai sekarang ini biasa tuh ada di Android kan, kalau misalkan kita mau cari sesuatu, nggak mau ngetik, tinggal bicara aja, langsung muncul apa yang kita cari. Nah, selanjutnya jenis-jenis speech recognition. Boleh Ginjani tunjuk salah satu temannya untuk membacakan. Hai. Ginjani masih ada nggak ya? Ya, Bu, apa Bu ya? Oke. Boleh tunjuk salah satu temannya untuk membacakan slide selanjutnya. Siapa ya? Ayo kalian, siapa? Ayo. Jorgi.
Yang Jordi. cewek boleh. Jordi. Dari tadi kakak dengar suara Jordi. cowok. Cewek ya, yang Yang ya perempuan udah yang boleh. cewek, yes. Terkutuk anjing. Udah cewek, yes. Jordi. Yang Ya. cewek Yesa. Oke. Yesa, tolong bacakan. Jenis-jenis regulation terdapat 5 jenis pengenalan kata, yaitu kata-kata yang trasolis, kata-kata yang berhubungan, kata-kata yang berkelanjutan, kata-kata spontan, petifikasi atau identifikasi suara. Oke, jadi yang pertama itu ada kata-kata terisolasi, di mana proses mengidentifikasi kata-kata yang hanya dapat mengenali kata yang diucapkan ketika kata tersebut memiliki jarak waktu antar kata. Sedangkan kata-kata yang terhubung yaitu proses mengidentifikasi kata yang mirip dengan kata-kata terisolasi, namun membutuhkan jeda waktu pengucapan antara kata yang lebih singkat. Sedangkan kata-kata yang berkelanjutan itu merupakan proses pengidentifikasian kata yang sudah lebih maju karena dapat mengenali kata-kata yang diucapkan terus-menerus dengan sedikit atau tanpa jeda. Jadi proses pengenalan ucapan ini sangat rumit karena memerlukan metode khusus untuk membedakan kata-kata yang diucapkan tanpa jeda waktu. Jadi penggunaan perangkat ini dapat mengucapkan kata-kata secara natural. Sedangkan kata-kata yang spontan yaitu proses mengidentifikasi kata yang dapat mengenal kata-kata yang diucapkan itu secara spontan tanpa jeda waktu antar kata. Sedangkan verifikasi atau identifikasi suara yaitu proses mengidentifikasi kata yang tidak hanya mampu mengenal kata namun juga mengidentifikasi siapa yang berbicara. Oke, terima kasih. Siapa tadi ya? Saya lupa namanya. Boleh ditunjuk salah satu temannya untuk membacakan slide selanjutnya. Yesa tadi ya? Hai. Clara, Bu. Oke, Clara. Kak. Eh, Proses kerja alat speech recognition. Alat pengenalan ucapan memiliki 4 tahapan dalam prosesnya. Tahap penerima masukan, sumber suara diterima melalui media perantara. Tahap ekstraksi penyimpanan masukan yang berupa suara, sekaligus pembuatan basis data sebagai pola. Proses ekstraksi dilakukan berdasarkan metode model Markov tersembunyi atau hidden Markov model HMM, yang merupakan model statistik dari sebuah sistem yang diasumsikan oleh Markov sebagai proses dengan parameter yang tidak diketahui. Oke, lanjut Clara. Clara. Oke, jadi suara kakak jelas? Suruh Dika tuh Kak. Suara kakak jelas? Jelas, Kak? Habis ini kalau misalkan gamenya mati, kita masuk lagi nggak apa-apa ya. Kita menyelesaikan materi yang harusnya ini kan selesai di minggu kemarin. Tapi karena nggak selesai, jadi kita lanjut lagi. Habis ini jamnya nggak apa-apa kan? Kalian ada mata pelajaran yang lainnya di sini? Ada kok banyak. Di jam berapa? Sampai dari jam Dika jawab Dika. Sampai jam 11, jam 12. Oke, berarti kakak bacakan ya selanjutnya. N yaitu jumlah Dika aja Kak. Sebentar Dika nanti. bisa Kak.
Sebentar, nanti habis ini Jorgi Dika. aja kak. Jorgi. Diam dulu ya. Jordi aja kak. Jordi kak. Oke. Jorgi. Diam dulu ya. N yaitu jumlah bagian moda secara umum saling terhubung satu dengan yang lain. Sedangkan M yaitu jumlah simbol observasi secara unik pada tiap bagiannya. Misalnya karakter dalam abjad, di mana bagian diartikan sebagai huruf dalam kata. Yang C itu probabilitas perpindahan bagian yang D probabilitas simbol observasi pada bagian J. Kelihatan ya, kakak susah deh nyebutnya. Kelihatan, Kak. Iya, oke. Dika Selanjutnya aja ini kak. distribusi bagian IPP dengan memberikan nilai pada NMAB dan PHMM dapat digunakan sebagai generator untuk menghasilkan observasi. Yang selanjutnya, setelah memberikan nilai NMAB dan P, maka proses ekstraksi dapat diurutkan. Yang pertama yaitu tahap abstraksi tampilan, yang kedua tahap tugas permodelan, dan yang ketiga tahap sistem pengenalan HMM. Selanjutnya, tahap perbandingan. Tahap ini merupakan tahap pencocokan data baru dengan data suara, di mana pencocokan tata usaha pada pola. Transformasi gelombang diskrit menjadi data yang terurut. Yang B-nya menghitung frekuensi pada tiap elemen data yang terurut. Selanjutnya, tiap elemen dari data yang terurut itu dikonversi ke dalam bentuk bilangan binar. Jadi, data binar tersebut akan dibandingkan dengan pola data suara dan kemudian diterjemahkan sebagai keluaran yang dapat berbentuk tulisan ataupun perintah perangkat. Yang D, tahap validasi identitas pengguna. Alat pengenal ucapan yang sudah Hai, suara kakak ada nggak? Patah kak. Patah. Ngelek kak, Oke, ngelek. Suruh Dika aja bisa tuh. iya, sebentar ya. Tahap Suruh Dika aja kak. validasi identitas pengguna. Alat pengenal ucapan yang sudah memiliki sistem verifikasi atau identifikasi suara akan melakukan identifikasi yang berbicara berdasarkan ucapan setelah menerjemahkan suara menjadi tulisan atau komando. Nah, yang selanjutnya, sebanyak ya. Oke, yang selanjutnya, tadi terakhir siapa ya? Clara, boleh Dika tunjuk kak, temannya Dika kak. Clara? Dika aja kak. Waktu kita mau habis. Dika, Clara, Dika. Jorgi Dika, aja, Kak. Jorgi. Oke, Dika. Dika. Nah, Yang lainnya diam ya. Jorgi. Perhatikan temannya membaca. Jadi kita Penerapan tahu. Oke, lanjut. 1. Bidang komunikasi. Komando suara. B. Pendiktean. 2. Bidang kesehatan. Alat pengenal ucap banyak digunakan dalam bidang kesehatan untuk membantu para penyandang cacat dalam beraktivitas. 3. Bidang militer. Pelatihan penerbangan aplikasi alat pengenal ucap udara atau yang dikenal air traffic control dalam kurung ATC yang dipakai oleh para pilot untuk mendapatkan keterangan mengenai Kak. Tunjuk salah satu temannya. Wih, orangnya. Tunjuk salah satu temannya. Dika, tunjuk salah satu temannya. Jorgi, Kak. Jorgi.
Oke, Jorgi Ya. Ferdinand, Jorgi. Jorgi, silahkan baca slide-nya. Kak, habis paket, keluar dulu bentar lah Kak, beli paket Kak. Oke. Sedikit lagi. eh yang lain? Yang mana Kak? Yang ini? Yang ini Kak Pak, yang E Kak. Iya, yang E. Yang E Kakak. Itu bisa lihat Kak tuh mata tuh mana. Cok di kamu. Nggak boleh kayak gitu ya. Naik kamu. Jorgi. Face recognition. Salah satu jenis. Dika, boleh? Oke. Nggak boleh nih. Salah satu jenis sistem identifikasi biometrik. Biometrik sistem ini mengidentifikasi seorang maupun DNA yang membedakan satu orang dengan orang lainnya. Menurut US Accountability Office ada 4 komponen yang dibutuhkan untuk melakukan facial recognition, yaitu 1. Kamera, 2. Fingerprint, 3. Database, 4. Algoritma untuk membandingkan fingerprint dari wajah dengan fingerprint dalam database. Kak. Oke. Kalau mau tunjuk lagi Niki Kak, Niki Pratama Kak. Oke. Di-mute dulu ya. Niki Jadi, lanjut Niki Kak, lanjut Niki. Kakak mau menjelaskan. Yang mana, woi? Bentar ya, Lanjut Niki. aja barang-barang baca ebretnya Kam. Jadi, face recognition ini tidak hanya digunakan untuk keamanan negara, tapi facial recognition sebetulnya sudah banyak digunakan pada teknologi dalam keseharian kita. Nah, contoh yang paling sederhana adalah rekomendasi. Tadi siapa ya yang belum baca? Tadi udah sampai ini ya? Niki Kak. Kasa Niki udah? Belum Kak, belum baca. Aku nunjuk dia Kak. Sudah, Kak. Sudah, Aku Jorgi. nunjuk dia Kak. Belum Aku selesai. nunjuk Kak. Oke, Niki, boleh bacakan? Yang E ini, Kakak. Iya. Ini udah tadi ya? Bentar. Udah. Sudah Kak, aku yang baca Kak. Ya. Nah, yang ini. Setelah komponen tersebut terpenuhi, facial recognition bisa dilakukan dengan 3 tahap, yaitu 1. Detection. Sistem akan mentransisikan pola dalam sebuah gambar lalu membandingkannya. 2. Fingerprint creation. Cetakan atau model wajah. A. Pendekatan geometris. B. Pendekatan fotogrametris. Geometrik. C. Analisis tekstur wajah. 3. Verifikasi dan identifikasi. Cara ini membandingkan input foto wajah dengan data foto pengguna yang membutuhkan autentikasi. B. Perbandingan 1 kali N jadi input foto wajah dibandingkan dengan seluruh foto wajah yang ada dalam dataset untuk memenuhi orang yang cocok. Sudah, Kak? Terima kasih, Niki. Tunjuk salah satu teman yang cewek. Yorda, Bu. Anak SD mah bisa itu, masa nggak bisa? Ayo, Kalau temannya Yorda, Bu, Yorda. kalau Habis paket Bu. dengarkan Ibu Alasan. sebentar. Kalau misalkan temannya lagi berbicara, itu kalian diam ya. Tahu Jorgi ini Bu. Dika nih. Niki, Yorda, Bu. jangan menyalahkan, oke? Niki Yorda. tadi temannya siapa? Yorda Pradana, Bu. Yorda, Bu. Oke, Yarda. Kabur dia Bu. Kalau enggak Yorda, Sudiah, Bu. Oke, Saudiah ya?
Ya, Bu. Sodiansa. Sodiah, Bu. Audiansa. Dia. Ya, Sodiansa, Bu. Oh iya kau. Ansa. Bahasa Inggris lah. Audiansa ya Ada. namanya. Maaf ya. Sudiah Iya, siapa? Kak. Sudiah. Sudiah. Yang lain diam. Yang mana, Kak? Yang ini biometrik. Biometrik teknologi itu, Kakak. Belum pindah ya? Yang F biometrics. Oh, itu, Kak. Iya. Biometrik adalah adalah teknologi untuk mengidentifikasi ciri biologis seseorang, karakteristik seseorang relatif berbeda. Dikatakan setiap individu memiliki karakteristik yang unik. Ada berbagai macam tipe biotik. 1. Vaccine. 2. Dance matching. 3. Eye recognition. 4. fingerprint recognition. 5. Vein recognition. 6. Vein recognition. 7. Typing recognition. 8. Guides. Udah, Kak. Oke. Jadi teknologi biometrik ini telah diimplementasikan pada smartphone, laptop, atau alat absensi sidik jari serta alat-alat yang perlu sistem keamanan. Jadi biometrik bekerja dengan cara menyimpan informasi biologis yang dimiliki seseorang, lalu informasi tersebut disimpan dalam suatu database terpusat, atau dalam era modern ini data biologis disimpan dengan sistem lokal lalu dengan kriptografi di mana kode sehingga proses identifikasi bisa dicapai tanpa akses langsung ke data biometrik yang telah tersimpan. Namun jika tidak, maka akses akan ditolak. Jadi data biometrik ini yang telah disimpan dalam scan dan dikompresi dengan data biometrik yang akan dimasukkan melalui scan data biometrik orang yang sama itu lagi. Jika cocok, maka akses akan diberikan. Namun jika tidak, maka akses akan ditolak. Kekuatan teknologi biometrik dapat ditingkatkan dengan cara memindai data biometrik yang berbeda-beda untuk mengakses suatu sistem. Misalnya, suatu sistem agar dapat diakses harus memiliki autentifikasi sidik jari, atau facial recognition atau scan biometrik lainnya. Selanjutnya, kakak yang tunjuk ya. Selanjutnya Naila. Boleh dibacakan kelemahan dan kelebihan dari biometrik. Kelemahannya yang pertama, ancaman terhadap privasi seseorang karena dapat digunakan dan dikumpulkan tanpa diketahui seseorang, misalnya pada CCTV di tempat umum. Yang kedua, ancaman dari hacker. Dan yang ketiga, ancaman privasi yang disebabkan alat-alat dengan scanner data biometrik dihack dan digunakan untuk mengumpulkan data biometrik seseorang tanpa pengetahuan orang tersebut. Kelebihannya yang pertama, ada mudah untuk digunakan, lalu sulit untuk dipublikasi, dan yang terakhir memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi. Oke. Terima kasih Naila, terima kasih teman-teman yang lain. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Mohon maaf ya, Ibu minta kalian masuk lagi karena ingin menghabiskan materi ini. Karena harusnya materi selanjutnya lagi. Harusnya materi ini berakhir di minggu kemarin. Karena waktu yang singkat. Siapa tadi yang mau bertanya lagi? Dika, Bu, Dika. Dika, Bu. Tadi dia mau tanya, Bu. Oke, silahkan Dika. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan.
karena kita belajarnya lebih dari 30 menit ya. Boleh nggak kameranya on cam semua biar Ibu foto? Bukti hari ini kalian masuk. Yorda Pranata, Lutfi, Ahmad Dika, Bu, Maulana, belum buka, Bu. iya. Dika, Yordi Saputra, Ahmad Maulana, Ayo, Dika. 1, 2, 3. Botak. Oke.